بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat beserta salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maupun para akhwat, kita kembali membahas berkaitan dengan silsilah Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Azhari Ahmad Mahmud, ya, Azhari Ahmad Mahmud, ya, dan kita bahas tentang birrul walidain, yaitu kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin membahas tema yaitu kaifa yakunu birrul walidain, bagaimana ya terrealisasinya birrul walidain itu. Bagaimana cara ataupun ya kaifiyah terrealisasinya birrul walidain itu. Kita udah bahas yang pertama adalah ta'atuhuma fima ya'murani bih. Yang pertama adalah mentaati keduanya pada apa yang diperintahkan oleh keduanya. Ya. Selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika biya ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-15, bahwasanya apa? Dan jika mereka bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan agar engkau menyekutukan aku ya pada apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kau mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua ya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Jadi kita tetap diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun orang tua kita itu dalam keadaan kafir. Meskipun orang tua kita itu dalam keadaan kafir. Ya, selama mereka tidak menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang bermaksiat atau yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kita mentaati mereka. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, mewajibkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Kita udah bahas tentang perkataan daripada Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan makna daripada ihsan di dalam ayat ini yaitu apa? Al-ihsan ilal walidain birruhma, yaitu berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu adalah ya berbuat baik, berbuat kebajikan kepada keduanya. Dengan apa? Hifdzuhuma, menjaga keduanya.
Wasiyanatuhuma, memelihara, ya, menaungi, melindungi mereka berdua. Wamtithalu amrihima, melaksanakan sesuai dengan perintah keduanya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izalatur raqi anhuma, menghilangkan kesulitan, kesusahan yang ada pada keduanya, kesedihan yang ada pada keduanya. Wa tarkus sultani alaihima, dan tidak merasa tinggi, merasa berkuasa terhadap keduanya. Ya, makanya Allah berfirman apa? Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepada keduanya itu apa? Sayap kehinaan daripada apa? Tundukkanlah kepada keduanya sayap kehinaan, yaitu berupa ar-rahmah, berkasih sayang terhadap mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya ta'atuhuma, ya, poin yang pertama kaitan dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Panggil Abdurrahman sana, suruh masuk. Abdurrahman masuk. Duduk. Masuk. Duduk sini, duduk dekat Bang Denny. Cepat. Yang pertama adalah ta'atuhuma fima ya'murani bih. Mentaati keduanya. Abdurrahman, masuk, masuk. Abdurrahman, masuk. Abdurrahman, Abi suruh masuk. Duduk. Panggil Abdurrahman itu. Panggil. Suruh masuk, duduk. Ta'atuhuma fima ya'murani bih, yaitu mentaati keduanya pada apa yang mereka berdua memerintahkannya. Ya. Syekh mengatakan bahwasanya ta'atul walidaini wajibatun. Ya, mentaati kedua orang tua ini hukumnya wajib 'alal waladi, bagi seorang anak. Jadi seorang anak diperintahkan untuk apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib mentaati kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Idza amarahu ayyasma'a liqaulihima. Apabila mereka berdua, ya, telah memerintahkan dia dengan sesuatu, hendaklah dia mendengar kepada ucapan ataupun perintah keduanya. Malam ya'murahu bima'asiyatillah ta'ala. Selama keduanya tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat pada Allah. Sebagaimana Nabi SAW katakan apa? La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bahwasanya tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq. Allah a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ini yang pertama. Bahkan sebagaimana ana sudah sebutkan, kita kalau seandainya sedang puasa sunnah atau kita sedang salat sunnah, lalu orang tua kita suruh berhenti daripada puasa sunnah ataupun apa? Ya, dari ya salat sunnah, suruh berhenti ini, atau orang tua kita sedang panggil kita, maka kita harus berhenti. Kita harus berhenti. Ya, kenapa? Karena ketaatan kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, sedangkan salat sunnah hukumnya sunnah, mustahab dianjurkan. Mustahab dianjurkan. Makanya kaidah yang sudah baku dalam syariat bahwasanya apabila datang sebuah kewajiban maka gugur sebuah perkara yang hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Atau dikedepankan perkara yang wajib, dikedepankan perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Tapi para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya. Su'ila Imam Ahmad, ditanyakan kepada Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, an rajulin yasumu tatawwu, bahwasanya tentang seorang laki-laki yang dia puasa sunnah, ya. Maka fasa'alahu abawahu aw ahaduhuma, maka kemudian ya kedua orang tuanya memintanya atau salah satu daripada keduanya ayuftir, agar dia itu berbuka. Maka Imam Ahmad berkata, qal, ya, bahwasanya yurwa 'anil Hasani annahu qal, diriwayatkan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri bahwasanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan yuftir walahu ajral bir, walahu ajrul bir, bahwasanya dia hendaklah berbuka dan baginya pahala berbakti kepada kedua orang tua, wa ajrus shaumi idza aftara, dan pahala orang berpuasa sunnah apabila dia berbuka. Jadi dia dapat dua pahala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh salaf kita. Baik, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mentaati keduanya, maka yang kedua adalah khafdus sauti indahuma wa mukhatabatuhuma bil layyin. Bahwasanya apa? Menundukkan suara, ya, merendahkan suara di sisi keduanya dan memanggil keduanya dengan lembut. Berarti di sini sebagaimana Anda sudah sebutkan, ada dua hal yang merupakan tinjauan kita di sini. Yang pertama adalah
sisi intonasinya, nada suaranya, maka hendaklah direndahkan ketika kita memanggil kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah penyebutan atau apa? Kata-kata. Penyebutan terhadap kedua orang tua kita itu hendaklah menggunakan penyebutan yang lembut, ya, tidak kasar, ya, atau kata-katanya kata-kata yang lembut, tidak kasar. Bahasanya bahasa yang lembut, bukan bahasa yang kasar, ya. Allahu alam bissawab. Taib, ya. Contoh seperti kalau orang Arab, ya abati, wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku yang terkasih, wahai bapakku yang tersayang. Wallahu alam bissawab. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah abasara Abu Hurairah, Syekh membawakan perkataan di sini daripada perkataan riwayat di sini daripada Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah ini dia melihat dua orang laki-laki, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu abasara Abu Hurairah radhiyallahu anhu rajulaini. Abu Hurairah ini melihat dua orang, ya. Faqala li ahadihima, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada salah satu daripada keduanya, ya, ma hadza minka, ya, siapa sih, ya, siapa sih yang ini, maksudnya siapa ini orang ini, apa hubungannya dia denganmu? Ma hadza minka, apa hubungan orang ini denganmu? Maka orang ini dia mengatakan bahwasanya faqala abi, ini bapakku. Maka Abu Hurairah mengatakan faqal, jangan kamu, la, Abu Hurairah mengatakan jangan kamu memanggil atau menyebut bapakmu dengan namanya. Misal bapaknya namanya Ahmad, hai Ahmad, hada la yajuz. Ini ungkapan yang tidak sopan terhadap orang tua. Ini salaf kita loh, Masya Allah. Berapa banyak orang hari ini manggil orang tuanya dengan nama, penyebutan namanya. Hada la yajuz, tidak boleh ini. Dia panggil, hei Ahmad, ya. Misal bapak saya namanya Ahmad, maka tidak boleh tuh saya panggil Ahmad. Taib, ya. Atau misal, ya, bapaknya namanya Ismail, jangan dia panggil Ismail. Hada la yajuz. Ini ungkapan yang dilarang oleh salaf kita. Jangan kamu, ya apa namanya, memanggilnya dengan namanya atau menamakan dia dengan namanya. Tapi hendaklah kita menggunakan bahasa yang lembut. Misal, ya abati, wahai bapakku, bapak, abah, abi, mafi muskil. Kalau ungkapan abi itu ungkapan bahasa Arab yang, ya, ayahku, ya, artinya ayahku, bapakku, wahai bapakku, wahai ayahku. Taib, ya. Wallahu alam bissawab. Kalau bahasa misal seperti yang Bang apa? Rudi. Kalau bahasa Dayaknya apa, Bang Rudi? Bapak, ada bahasa yang lembut lagi enggak? Enggak ada lagi. Bapak aja. Ya? Sama, ya? Enggak boleh kita panggil, "Hei baga." Enggak boleh. Hada la yajuz. "Hei bodoh." "Hei jahil." Hada la yajuz. Tidak hormat sama orang tua ini. Enggak boleh. Haram ini, durhaka ini. Orang tua kita, misal orang tua kita sudah pikun lalu kita bilang nyanyok. Nyanyok itu bahasa Melayu, ya? Taib, ya? Tahu nyanyok? Nyanyok itu apa? Bahasa Melayu, ya? Pikun, ya? Allahu a'lam. Hada la yajuz. Ini tidak boleh ini. Haram ini. Ini durhaka pada orang tua ini. Ini durhaka pada orang tua. La, ya, hada la yajuz. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya? Maka perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik tentang pembahasan ini. Maka tidak boleh, ya, kita menyebut mereka dengan penyebutan yang tidak sopan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang, ya, ayat 23, ya. Allah berfirman, ya, jika mereka berdua, ya, mencapai usia tua pada di sisimu, salah satu daripada keduanya atau dua-duanya, jangan engkau katakan kepada keduanya ish. Kalau orang di sini, ya, biasa di situ, ya, biasa di sini, ya, ya kan, ish.
Iya kan? Iya. Bahasa-bahasa itu ya. Apa tuh panggil-panggil? Hadzal la yajuz, ini durhaka loh. Ucapan ini durhaka dan dosa besar. Karena Allah melarangnya. Fala taqul lahum uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Ish, beh. Apalagi sampai orang bilang ngeledek gitu. Be. Hadzal la yajuz. Haram itu. Durhaka ini kepada orang tua. Dosa besar ini. Dosa besar. Ya. Di antara dosa, ya, uququl walidain itu adalah di antara dosa yang sangat besar dan menghancurkan agama. Wallahu alam. Ya. Bisawab. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah apa? Menundukkan suara, ya. Menundukkan, merendahkan suara di sisi keduanya dan memanggil keduanya dengan ungkapan yang lembut. Dengan ungkapan yang lembut. Wallahu alam bisawab. Kemudian ya. Jadi kembali lagi ana ingatkan perkataan dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengatakan apa? Rahimahullah, dia mengatakan qaulul 'abdi al-mutadhallilu lis-sayyid. Sebagaimana ucapan seorang abdi, seorang hamba sahaya, ya, yang hina, yang menghinakan diri kepada tuannya. Atau kita ibarat seperti seorang anak buah kepada komandannya, ataupun apa? Ya, anak buah kepada komandannya. Ya kan? Seperti itu. Ataupun kepada bawahan kepada atasannya. Bawahan kepada atasannya. Kalau di militer jangan antum tiru ya. Kalau militer kan siap dan ya, orang tua panggil. Misal Fauzan, siap. Hadai, siap. Memang ini bentuk taat, tapi gunakan ungkapan yang lembut. Ya, misal ya abi, ya. Iyo bapak, kalau orang Ambon, iyo bapak, nanti beta apa? Iyo, tunggu sebentar, beta segera datang. Contoh, ini orang Ambon. Orang Ambon. Ini contoh ya. Atau orang Melayu apa? Ungkapan lembut untuk menjawab itu apa? Kalau orang Bang Rudi, orang Dayak apa? Kalau ungkapan yang lembut untuk menjawab. Kalau misal ya, masya Allah, gitu kan. Jadi ini ungkapan lembut. Kita gunakan ungkapan-ungkapan lembut untuk menjawab apa? Untuk menjawab panggilan orang tua kita. Baik ya, jazakallah khairan Bang Rudi, masya Allah ya. Nanti anda mau belajar bahasa Bekati dari Bang Rudi ini, ya, masya Allah. Baik. Kemudian tauqiruhuma, ya, menghormati dan menghargai keduanya, memuliakan keduanya, ya. Wat tadhallulu lahuma, dan menghinakan diri di hadapan keduanya. Jadi tidak merasa tinggi. Ya, jangan sampai kemudian kita itu punya gelar, kita udah belajar, bapak ini tidak tahu. Bapak ini tidak tahu. Ya, orang Ambon istilahnya. Kalau orang Dayak bilang bagal, ya. Enggak kan? Hadzal la yajuz, enggak boleh. Kalau orang Melayu bilang apa? Orang Melayu bilang apa? Sama. Bodoh. Enggak boleh. Jangan sampai kemudian kita gelarnya ada doktor, MA, LC, tambah lagi SPD, MA, SPD, MPD, SPD, SMA. Gelar semua dikumpulkan jadi satu, lalu kita anggap orang tua kita bodoh. Menggunakan kata-kata tidak menghormati kepada kedua orang tua, merasa tinggi di hadapan kedua orang tua. Ini biasanya terjadi kepada orang yang punya gelar, orang yang punya ilmu, orang yang punya jabatan, orang kaya, orang punya kedudukan sosial tinggi di hadapan masyarakat. Meskipun kedudukan sosial kita tinggi di hadapan pandangan masyarakat, status sosial kita tinggi, kita di hadapan orang tua kita tetap sebagaimana seorang hamba kepada tuannya. Tidak boleh kita merasa tinggi, merasa pandai. Adalah juz, tidak boleh, ini haram dalam Islam. Waqfid lahum janaha dhul, tundukkan sayap kehinaan kepada keduanya.
Minar rahmah, daripada kasih sayang. Ya kan? Contoh juga Allah berfirman apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, karima, yang mulia. Ya. Wallahu alam bissawab. Maka di sini harus diperhatikan ini. Ya. Dan ini termasuk ya perkara yang diwajibkan di dalam berbakti kepada kedua orang tua, yaitu memuliakan keduanya. Kenapa? Syekh mengatakan fa inna katsiran minal abna'i, karena kebanyakan daripada anak tajiduhu, ya, kamu akan mendapatinya, ya, atau mendapati mereka, ya, yata'aluna, ya, mereka merasa itu tinggi, mereka merasa tinggi alal walidain, terhadap kedua orang tua. Fa idza amarahu ahaduhuma bi syai'in, apabila salah seorang daripada keduanya itu memerintahkan dengan sesuatu, fa ka'annama fi dzalika ihanatan lahu, seolah-olah hal itu adalah sebagai sebuah kehinaan bagi dia. Ini ada anggapan orang seperti itu. Ya, Syekh mengatakan wa khasatan idza kana al-waladu kabiral mansib. Apalagi seorang anak itu dia memiliki derajat yang tinggi, status sosialnya tinggi di hadapan masyarakat. Ini kadang-kadang dia merasa disuruh-suruh orang tua itu kehinaan. Ya, malah kebanyakan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi ini, mereka kadang-kadang menjadikan orang tua mereka sebagai budak mereka, babu mereka. Apalagi la siyama fi akhir zaman ini, apalagi di akhir zaman ini, syuf ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwasanya apa? Seorang budak melahirkan tuannya. Ya kan? Seorang budak melahirkan tuan. Dalam hadis Jibril itu, ya, dia memiliki dua makna. Makna yang pertama makna majaz, makna yang kedua makna hakiki. Ya, makna majaz itu maksudnya adalah apa? Maksudnya, ya, anak-anak berbuat durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya, jadikan mereka sebagai budak, sebagai pembantu mereka dan sebagainya. Subhanallah. Dia perintah sana sini, dia suruh sana sini, seenak mau dia. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha al-afiyah. Baik, azan dulu. Azan dulu.
Baik. Para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin berikutnya adalah isti'dzanuhuma idza nawa as-safara at-tawila. Bahwasanya apa? Dia meminta izin kepada keduanya apabila dia berniat untuk apa? Bersafar dengan safar yang panjang. Ya, safar yang lama. Ya. Safar yang apa? Lama ya. Wallahu a'lam bishawab. Misal seperti apa? Li talabil ilmi atau ghairihi. Misal seperti menuntut ilmu ataupun selain daripada menuntut ilmu. Ya. Syekh mengatakan minal bir isti'dhanul walidaini 'inda as-safar at-tawil alladhi yaghibu sahibuhu muddata tawilatan. Ya. Muddata taib. Ya, bahwasanya apa? Muddatan tawilatan ya. Bahwasanya Syekh mengatakan termasuk daripada ya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah meminta izin ya dari keduanya ketika hendak melakukan safar yang panjang atau safar yang lama. Ya. Yang mana orang ini dia akan ya misal dia tidak berada pada keduanya atau tidak hadir ya dengan rentan waktu yang lama atau yang panjang. Rentan waktu yang lama atau yang panjang. Ya. Kenapa? Kata Syekh, fa inna ridhal walidaini minal umuri ad-daruriyah fi mithli hadhihi al-hala. Karena keridhaan daripada orang tua ini termasuk perkara-perkara yang daruriyah pada ya pada kondisi-kondisi seperti ini. Pada kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Wallahu alam bissawab. Jadi, misal seperti kita menuntut ilmu, maka harus kita minta izin. Kita mau pergi berdagang, minta izin daripada orang tua. Kenapa? Ridhol walidain itu ridho kedua orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dalam urusan kita, misal seperti menuntut ilmu kah, ya, misal seperti berdagang kah, ataupun urusan-urusan yang lain daripada urusan-urusan itu, maka hendaklah kita meminta izin, minta izin dari orang tua kita. Apalagi kita tidak hadir di sisi mereka dalam rentan waktu yang lama, dalam rentan waktu yang lama, ya. Dan hendaklah kata Syekh di sini apa? ولك أن تعتبر أن إذن الوالدين واجب. Bahwasanya apa? Ya, hendaklah kamu mengambil pelajaran di sini bahwa sesungguhnya izin, meminta izin ataupun izin kedua orang tua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hatta fi haqqil ladzi yuridul khuruj ila al-jihad. Bahkan orang yang pengen tuh berjihad, dia wajib minta izin daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, maka dia wajib tuh minta izin daripada orang tua. Sebagaimana daripada Talha bin Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya apa dia mengatakan, ya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Qal, ya, ummuka hayyah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, na'am. Faqultu na'am. Maka aku mengatakan kepada Rasul, ya, ibuku masih hidup wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alzim, ya, alzim rijlaha, ya, fathammal jannata. Alzim rijlaha maksudnya apa? Kau minta izin tuh. Kau minta izin, ya. Kau hendaklah bersamanya. Ya, hendaklah bersamanya. Maksudnya dalam hal ini apa? Kalau dia tidak izinkan, dia usah berangkat. Kalau dia tidak izinkan, tidak usah berangkat. Allahu a'lam bishawab.
Ya, kalau dia tidak izinkan tidak usah berangkat. Kecuali jihadud difa, jihad mempertahankan diri. Misalkan musuh sudah serang, mau dan tidak mau kita semua, laki perempuan semua. Tapi kalau jihadul fatihah atau jihad defense, ofensif untuk membebaskan sebuah negeri atau untuk menyerang musuh, maka kita harus minta izin. Kalau jihadul difa, yaitu defensif, mempertahankan negeri kaum muslimin, mempertahankan diri, maka wajib laki perempuan, tua maupun muda, dan harus minta izin lagi. Ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka alzim rijlah, artinya dalam hal ini kalau dia tidak izinkan, ya kamu tidak usah berangkat, maka kau akan mendapatkan jannah, surga. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Sahih At-Targhib. Baik ya. Begitu juga waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia mengatakan, ji'tu, ya, aku telah mendatangi abayaka alal hujrah, dia di kamar hijrah atau hujrah. Wa taraktu abawai, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku yabkiyan, dalam keadaan nangis. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji alaihima, kembali kepada keduanya. Ya, fa adhikhuma, jadikanlah mereka berdua tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Artinya apa di sini? Kembali itu minta izin, ngomong baik-baik ke orang tua. Jangan buat mereka sedih, jangan buat mereka menangis. Allahu akbar ya. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau kita nak sabar, minta izin. Minta izin. Ngomong baik-baik ke orang tua kita. Misal seperti menuntut ilmu, minta izin, karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Kita nak safar bekerja kah, kita nak safar menuntut ilmu kah, kita nak safar berjihad, kata Rasul, alzim rijlaha fathammal jannah. Ya, artinya di sini minta izin. Kalau dia tidak izinkan, ya sudah, jangan berangkat. Baik ya. Dan hendaklah ini ikhwah, antum nak keluar, misal antum mau pergi bekerja, coba datangi rumah orang tua antum. Datangi rumah orang tua antum. Minta izin. Minta izin, minta doa dari dia, ya kan? Agar Allah berikan keberkahan. Masya Allah. Ini yang mungkin banyak kita lupakan. Di antara doa yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini makna pada ridho Allah fi ridhol walidain, adalah doa orang tua kita. Ya. Coba kalau antum misal orang tua jauh, antum telepon dia, doakan saya sedang, Bu, ya Pak, tolong doakan saya izin, saya mau berangkat, tolong doakan saya, agar supaya Allah menjaga dan memberikan keberkahan. Ini yang kita banyak lupakan. Allahu akbar. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kemudian berikutnya adalah al-infaqu alaihima wasaddu hajatihima, yaitu apa? Berinfak kepada keduanya. Artinya di sini apa? Infak dalam hal ini menafkahi mereka. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Hifdhuhuma wasiyanatuhuma, menjaga keduanya dan memelihara keduanya. Kalau kita dua kata ini kita gabungkan jadi satu, tidak lepas yang pertama yang harus kita perhatikan apa? Menafkahi mereka. Jaga mereka agar supaya kalau mereka sakit, ya kan? Menjaga kesehatan mereka, menjaga makan mereka, ya kan? Seperti itu, menjaga perasaan mereka, memelihara mereka, melindungi mereka. Nah ini, Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Syekh mengatakan, wahada min lawazimil bir al-akidah. Ini termasuk perkara yang lazim, yang dia wajib daripada birrul walidain, ya, yang sangat-sangat ditekankan ini.
yaitu apa? Ayyut'imal ibnu walidayhi, yaitu seorang anak memberi makan kepada kedua orang tuanya. Wa yaksuhuma dan wa yaksuhuma wa yaqumu ala hajatihima, dia memberikan pakaian kepada keduanya, ya, menjaga jangan sampai mereka kedinginan, ya, yaitu dengan memberikan pakaian kepada mereka, menjaga mereka agar supaya tidak kelaparan, yaitu dengan memberikan makan kepada mereka. Ini infak, ini menafkahi mereka, ya. Kemudian wa yaquma ala hajatihima, dia melaksanakan atau menunaikan segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, ya sudah, dia tunaikan. Makanya sebagaimana Al-Imam Urwah rahimahullah taala mengatakan, yaitu apa? Makna daripada birrul walidain itu apa? Alla yamna'uhuma min syai'in aradahu. Jangan dia mencegah keduanya daripada apa yang diinginkan keduanya. Misal nak makan bakso, beli, selama tidak membahayakan mereka dan bukan perkara yang haram atau yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, orang tua nak makan bakso, jangan, enggak usah dicegah. Antum punya uang di situ 50.000 diberikan kepada mereka. Allahu Akbar. Kalau mereka minta duit, antum kasihkan kepada mereka. Kalau orang tua kita minta duit, ya sudah kita kasihkan. Berapapun yang kita miliki, ya sudah kita kasihkan. Tidak boleh kita mencegah apa yang mereka inginkan. Kita ayyut'imal ibnu walidayhi, yaitu seorang anak hendaklah memberi makan kepada kedua orang tuanya, yaitu memberi makan. Kemudian wayaksuhuma, dia berikan pakaian kepada keduanya, yaitu apa? Dia tidak biarkan mereka kedinginan. Wayaquma ala hajatihima, dia melaksanakan segala kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh keduanya. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li malan wa waladan, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, wa inna abi yuridu